Om Swastiastu, Om Ano Badra Kratawo Yantu Wiswata. Kali ini kami akan membahas sejarah Pura KAPRUSAN. Menurut beberapa sumber yang saya dapat, perjalanan Dang Hyang Wijendra hingga ke Pulau Lombok merupakan lanjutan dari perjalanan beliau dari Jawa dan Bali. Beliau kerap berpindah-pindah tempat, diawali dari daerah Daha, kemudian ke Pasuruan, Belambangan, terus ke kawasan Pulau Bali bagian barat Jembrana, sekitar tahun Caka 1411. Selain mengelilingi pantai selatan Pulau Bali, beliau melanjutkan perjalanan spiritual ke kawasan Bali Utara, seperti Pura Pulaki hingga ke Pura Ponjok Batu. Sebelum melanjutkan perjalanannya ke Pulau Lombok, di tempat yang terakhir itulah Dang Hyang Wijendra disebutkan sempat menolong beberapa orang bendega atau nelayan perahu yang karam dekat Ponjok Batu. Para bendega asal Lombok yang diselamatkan beliau itu konon turut mengantarkan Dang Hyang Wijendra ke Lombok. Perjalanan Dang Hyang Wijendra dari Pojok Batu, Bali, menuju ke Pulau Lombok dan beliau berlabuh di daerah Malingbu. Kata Malingbu berasal dari kata Malbu, yang berarti melabuh. Setelah itu beliau berjalan menyusuri pinggiran pantai menuju ke arah selatan dan beliau melihat laut yang muncrat di tebing pinggir pantai, lalu beliau melakukan semadi di tempat pura tersebut dan kemudian beliau menempatkan batu di pojok selatan areal pura. Batu tersebut disebut Batu Kapurusa. Setelah itu baru dibangunlah Pura Kaprusan tersebut oleh masyarakat di sana terutama Mangku Nanggeng dan Mangku Wayan Arta. Mangku Arta salah satu yang merupakan pemangku yang sehari-hari siap melayani umat tangkil ke pura itu. Kata beliau, keberadaan pura itu memiliki nilai sejarah dan spiritual sebagai bagian dari perjalanan suci Dang Hyang Wijendra yang usai menyusuri pantai-pantai di Bali. Dikatakannya, sebelum beliau yang disebut pula sebagai Ida Peranda Sakti Wawurau. Kemudian beliau melanjutkan perjalanannya sampai di Batu Belong, pertama kali memasuki kawasan Tanjung Ukur dan Kapurusan, dan melanjutkan ke Lingsar dan Suranadi. Ikhwal yang paling menonjol peran beliau dalam penerapan konsep pembangunan pura di Bali maupun di Lombok adalah tentang perlunya dibangun sebuah pelinggih dalam bentuk Padmasana sebagai Stana Ida Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Pencipta. Dikatakan berbeda peruntukannya dengan tempat pemujaan lain, yang umumnya berfungsi sebagai tempat pemujaan roh suci leluhur dan para dewa. Di samping mengenai sejarahnya, Mangku Arta juga mengatakan bahwa Pura Kaprusan telah melakukan pembugaran dengan dipelaspas oleh Perande Ketutrai. Pada tahun 2010, dilakukan perenovasian untuk pelinggih Gunung Agung yang dipuput oleh Perande Subali Tegeh. Pada Pura Kaprusan ini ada beberapa pelinggih yaitu pelinggih Batara Baruna Asta atau pelinggih Dang Hyang Wijendra, pelinggih Gunung Agung, Linggam, pelinggih tempat pertirtaan, dan pelinggih tempat pelukatan. Selain terdapat pelinggih tersebut, juga terdapat adanya balai pekemitan atau pesandegan, dan balai pawedaan. Untuk dapat masuk ke Pura Kaprusan, kita harus melewati anak tangga yang menurun panjang dari Candi Pelawangan menuju Utama Mandala. Sebelum masuk Utama Mandala terdapat pelinggih yang disebut pelinggih pertirtaan dan di bawah pinggir pantai terdapat pelinggih pelukatan. Setelah masuk ke Utama Mandala terdapat 3 pelinggih yaitu pelinggih Batara Baruna Asta atau pelinggih Dang Hyang Wijendra, pelinggih Gunung Agung dan Linggam. Bangunan lain yang terdapat di Utama Mandala yaitu Balai Pawedaan dan Balai Pekemitan. Pura Kaprusan ini diempon oleh 4 dusun yaitu Dusun Kerandangan, Batu Layar, Tanah Embet Barat dan Tanah Embet Timur. Pujawali atau Piodalan di Pura Kaprusan jatuh pada Purnamaning Sasi Sada yang dilaksanakan 1 tahun sekali. Di mana 1 hari sebelum acaranya, masyarakat di sana membuat atau menghias penjor dan membersihkan pura tersebut. Kemudian pada puncak acaranya, yaitu pagi mesesapun atau melukat dan memargiang prayascita dan jam 4 melaksanakan nuhur tirta setempat, lalu melakukan persembahyangan pujawali dan ngelukar atau ngeluarkan yang dipuput oleh Perande. Seperti yang kita ketahui pada umumnya, umat Hindu dalam melaksanakan upacara selalu identik dengan daging babi tetapi berbeda dalam Pura Kaprusan, di mana daging babi tidak diperbolehkan dalam pujawali Pura Kaprusan. Namun bagi masyarakat yang makan daging Bali tetap bisa melakukan persembahyangan dengan terlebih dahulu menyucikan diri yang dikenal dengan nama melukat. Selain aturan tersebut, Pura Kaprusan juga memiliki peraturan yang sama seperti pada umumnya yaitu bagi wanita yang sedang haid tidak boleh memasuki area utama mandala serta tidak bolehnya juga memakai celana dengan kata lain harus memakai kain dan selendang. Di samping adanya peraturan, Pura Kaprusan juga memiliki hal-hal yang unik seperti adanya sebuah linggam dan air yang muncrat di pinggir pantai sehingga terdengar deburan air yang ramai yang semakin membuat Pura Kaprusan terlihat indah.